Kisah perempuan yang didapati berzina memberikan banyak pelajaran kepada kita tentang kasih dan kebenaran. Kisah itu tertulis dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai ke ayat yang ke-11. Ketika perempuan itu didapati berzina, orang-orang membawanya. Dia langsung diseret, dia langsung mengalami banyak pukulan atau tamparan atau dijambak. Pakaiannya terkoyak, ditarik-tarik, ada yang sobek, mulutnya berdarah, hidungnya berdarah, maskaranya juga itu turun karena bercampur dengan air mata. Dia tahu bahwa itu akan berujung kepada kematian karena hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Dan orang-orang itu membawanya kepada Yesus. Lalu ayat 4 dituliskan, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia berbuat zina." Ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Lihatlah di sini apa yang terlihat dalam kisah ini. Sebuah pertanyaan muncul. Kapan ketika kebenaran bukan lagi kebenaran? Ketika kebenaran tanpa kasih, maka kebenaran bukan lagi kebenaran. Kebenaran itu dipelintir, kebenaran itu menjadi begitu bengkok. Hal itu terlihat ketika kita begitu jelas melihat dosa orang lain, namun kita buta terhadap dosa sendiri, maka itu menjadi satu patokan bahwa kebenaran dalam diri kita bukan lagi kebenaran. Karena terjadi hal yang berbeda cara melihatnya. Dan orang-orang suka dengan hal itu. Lalu pertanyaan kedua, kapan kasih bukan lagi kasih? Ketika kasih tanpa kebenaran, maka kasih itu bukan lagi kasih. Tapi lihatlah apa yang Yesus katakan dalam kisah ini. Kisah yang luar biasa. Yesus mengatakan di ayat yang ke-7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Ini membingungkan, ini menemplak, ini membuat orang sadar. Ini yang membuat yang tadinya orang tajam terhadap kesalahan dan pelanggaran atau dosa orang lain, sekarang dia mulai sadar, tercelik matanya, sanggup melihat dosanya sendiri. Maka tertulislah di ayat yang ke-9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Itu membuat kisah ini menjadi paham, membuat kita menjadi terang, membuat kita menjadi mengerti bahwa kebenaran tanpa kasih itu menjadi kejam. Kebenaran tanpa kasih menjadi kebenaran yang dibengkokkan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan yang didapati berzina ini, ayat yang ke-10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Mungkin pada saat itu gerombolan orang sudah bersiap untuk menghukumnya berdasarkan hukum Taurat. Tetapi perkataan Yesus yang menemplak hati mereka membuat mereka menyingkir seorang demi seorang. Dan perempuan itu menjawab, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah
dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Kalimat yang luar biasa dalam kisah ini adalah, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, disinilah kebenaran dan kasih menjadi terang benderang. Kebenaran kasih menjelaskan bahwa seseorang ketika mendapati dirinya berdosa, dia sanggup datang kepada Tuhan. Dia sanggup berkata, mengaku dosa kepada Tuhan. Karena kebenaran dan kasih itu satu hal yang terikat satu dengan yang lain. Gak bisa terlepas, gak bisa dipisahkan. Dan ketika Yesus berkata pergilah, itu berbicara tentang kasih karunia, tentang anugerah yang begitu besar. Dan dituliskan lagi, jangan berbuat dosa lagi. Itu berbicara tentang kebenaran. Hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman, bagaimana kasih dan kebenaran itu muncul dalam hidup kita. Kebenaran dan kasih itu membuat kita semakin paham bagaimana hidup di hadapan Tuhan di hari-hari terakhir ini.